Apologet Muslim Yonatan Nandar berdiskusi dengan seorang pendeta senior. Suasana yang tenang mendadak berubah ketika Yonatan melontarkan pernyataan yang mengguncang, bahwa Yesus sendiri menyebutkan keselamatan ada di dalam ajaran Islam. Mendengar hal tersebut, sang pendeta sontak kaget dan tidak percaya. Namun, Yonatan Nandar tidak sekadar berargumen, ia langsung memaparkan bukti-bukti autentik yang diambil dari Bible dan Al-Quran secara berdampingan. Tentang jaminan keselamatan, mungkin Bapak tidak pernah dengar saya berbicara tentang Islam. Nah, ini kesalahan yang sangat besar, Pak. Saya kalau berbicara tentu dengan komparasi antara Islam dan Kristen. Sekarang jaminan keselamatan. Jaminan keselamatan itu di dalam Islam bukan insya Allah, tapi pasti. Dalilnya mana? Banyak sekali, ratusan mungkin sampai ribuan ayat di dalam Al-Quran berbicara tentang jaminan keselamatan. Tapi saya akan menyampaikan satu atau dua ayat tentang jaminan keselamatan di dalam Al-Quran, yaitu dengan cara Islam. Yaitu apa? Di dalam Quran surat Al-Bainah ayat ke-7. Saya bacakan, Pak, ya. Mungkin agak panjang, ini karena prolog. Gak apa-apa, Bapak juga mungkin pengen banyak tahu tentang saya. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina amanu wa aminus solihati ulaika hum khairul bariyah. Artinya apa? Orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal soleh, mereka ini adalah sebaik-baiknya makhluk. Apa kata Allah? Jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Radhiyallahu anhum wa radu'an dzalika liman khasyya rabbah. Artinya apa? Dan bagi mereka disediakan, bukan insya Allah. Allah berfirman, dan bagi mereka disediakan surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan mereka kekal selama-lamanya di dalam surga itu. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho, bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Dalil Quran. Satu. Bagaimana dengan perkataan Rasulullah SAW? Jelas. Kata Rasulullah, kullu ummati yadkhulunal jannah. Setiap umatku pasti masuk surga. Rasulullah SAW tidak pernah kullu ummati insya Allah dakhalal jannah. Setiap umatku insya Allah masuk surga. Enggak ada. Justru Rasulullah menjamin setiap umatku pasti masuk surga. Ila man aba, kecuali yang enggak mau. Para sahabat Rasulullah SAW bertanya-tanya, Mahya aba ya Rasulullah, siapa orang yang gak mau itu ya Rasulullah? Qala Rasulullah SAW, wa man ato'ani dakhalal jannah. Siapa yang beriman kepadaku, siapa yang taat kepadaku pasti masuk surga. Pasti, Pak, bukan insya Allah. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan, wa man asoni, siapa yang tidak percaya, siapa yang tidak taat kepadaku, faqad aba, mereka lah yang menolak surga. Siapa yang menolak surga? Beribu maaf saya sampaikan kepada Bapak, beribu maaf sekali lagi karena Bapak sudah santun. Menurut Islam, yang menolak surga itu adalah kaum Kristen dan Yahudi. Di mana dalilnya, evangelis? Qala Rasulullah SAW, man sami'a bi min umatin. Siapa di kalangan umat ini? Yahudiun, orang-orang Yahudi. Au Nasraniun, orang-orang Kristen, orang-orang Nasrani. Falam tu'min bi dakhalan nar. Siapa di kalangan umat ini? Orang Yahudi dan Kristen yang mendengar aku kemudian tidak beriman kepadaku, mereka pasti masuk neraka. Dalil Quran jelas, dalil hadis jelas. Keselamatan itu hanya ada di dalam Islam. Di dalam suratul Fatihah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, memberikan sebuah tuntunan kita untuk berdoa, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Di dalam menafsirkan Quran ada dua metode. Metode bil ma'thur, menafsirkan ayat Quran dengan ayat Al-Quran. Metode bil riwayah, menafsirkan Al-Quran dengan hadis.
ternyata jalan yang lurus itu adalah jalan baginda alam Habibana wa Nabiyana Muhammad SAW. Di mana dasarnya? Quran surat Yasin. Quran surat Yasin ayat ke-1 sampai 4. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala syiratim mustaqim. Muhammad, engkau ini adalah di antara para rasul yang berada pada jalan yang lurus. Mungkin sebagai pembuka, inilah dasar, inilah dalil penjelasan saya tentang jaminan keselamatan di dalam iman dan Islam. Sekarang Bapak opening statement juga nih tentang jaminan keselamatan di dalam Kristen. Setelah itu nanti kita berdiskusi. Silakan. Baik, terima kasih Bang Nandar. Yuk. Ya, sebagai opening statement saya tentang jaminan keselamatan saya bertolak dari Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi ini perkataan Yesus Tuhan kami, di mana dia mengklaim dirinya itu adalah diutus oleh Bapa dari kitab Yohanes 3 ayat 16 ini. Nah, sesuai dengan apa yang dia utarakan dalam Yohanes 8 ayat 42, bahwa dia keluar datang dari dalam Bapa, dari dalam Allah, yaitu Bapanya yang mengutus dia. Dan melalui Yohanes 3 ayat 16 ini kami mengimani bahwa Yesuslah satu-satunya jaminan keselamatan bagi orang Kristen. Lalu saya lanjut ke pasal 14 Bang ya. Yohanes 14 ayat 6. Yesus bilang begini, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Dan di ayat pertama dari Yohanes 14 ayat 1 ini dia bilang begini. Ya, di ayat pertama dari Yohanes 14 dia bilang begini, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah atau Bapanya, percayalah juga kepadaku." Ayat 2, "Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu." Jadi sebagaimana seperti Al-Quran mengajarkan kepada Bang Nandar dan teman-teman Muslim bahwa di dalam Muslim itu ada keselamatan. Nah, di Kristen pun itu juga sama. Ada pegangan iman kami di mana Yesus menjanjikan ada surga, tempat yang sudah disediakan adalah rumah Bapa, di mana Dia akan membawa kita ke sana. Itu janji Dia terhadap kami orang Kristen. Seperti Dia bilang di dalam Yohanes 3 ayat 16 tadi, "Barang siapa percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Jadi bagi kami tidak ada jalan lain menuju surga selain daripada percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Nah itu Bang yang jadi open statement saya. Silakan Bang Nandar. Thank you. Terima kasih nih. Kalau diskusinya Bapak open cam aja Pak. Saya suka Sorry, open cam. salah ini tadi salah pencet ya. Baik, terima kasih nih. Kalau Kristennya semacam ini semua damai sejahtera, kita nggak akan ada ini ya, karena santun sekali bapaknya. Jadi bapak ini saya rasa mengikuti keinginan roh. Saya hafal Pak, karena saya dulu adalah evangelis. Bukan dulu, sekarang maksud saya. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Oh ye, 9
Makanya saya nggak pernah marah Pak kalau dihina, karena saya menguasai 9 buah roh. Baik, saya akan mengantitesa atas apa yang Bapak nyatakan tentang jaminan keselamatan dalam Kristen. Baik, ini nanti Bapak juga boleh mengantitesa atas apa yang saya sampaikan ya. Baik, saya bukakan dulu. Nah, ternyata Pak, kalau kita lihat di dalam Matius 5 nomor 20 atau ayat 20, ternyata jaminan keselamatan di dalam Kristen ini tidak mutlak, Pak, tetapi bersyarat atau ada SK, syarat ketentuan berlaku. Contoh di sini. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Jadi keselamatan versi Yesus sama seperti keselamatan versi Nabi Muhammad SAW, bersyarat. Kalau menurut Rasulullah, siapa yang tidak beriman kepadaku tidak akan masuk surga. Menurut Yesus, siapa yang tidak beragama dengan agama yang lebih benar dari Yahudi tidak akan masuk surga. Nah, pertanyaannya, Yesus ini beragama apa? Dan agama apa yang dianut oleh para murid? Karena Yesus berbicara agama. Ternyata agama para murid itu adalah Islam, Pak. Di mana datanya? Kita buka. Jadi ada klausul keselamatan itu ada kalau kita masuk Islam, Pak. Lukas 6 ayat ke-40. Saya bacakan, Pak ya. Ini saya bacakan di dalam bahasa Ibraninya. Ini, Pak ya. Saya lebih suka dengan bahasa Ibrani karena saya belajar sudah lama 3 tahun. Di dalam bahasa Ibraninya, ini adalah bahasa yang digunakan oleh Yesus. Yesus menggunakan 2 bahasa, Ibrani dan Aramaik. Talmid einenu gadol min hamoreh. Mungkin kalau Bapak tidak percaya dengan apa yang saya baca, boleh Bapak screenshot ya, saya kasih waktu. Kalau tidak percaya, Bapak screenshot atau Bapak boleh mendownload aplikasinya. Ya, di screenshot boleh, atau teman-teman yang di bawah kalau nggak percaya silakan di screenshot bener nggak apa yang saya baca dan apa yang saya terjemahkan. Saya baca dan saya parsing, Pak ya. Talmid, seorang murid, einenu gadol min hamore. Seorang murid ini tidak akan lebih besar daripada gurunya, yaitu Yesus. Abal, akan tetapi kolmi, siapapun sehuslam, yang masuk Islam, kata Yesus, limudo yih kemorehu, maka akan sama dengan Yesus. Ternyata jaminan keselamatan itu hanya dengan Islam, Pak. Nah, tadi Bapak membuka Yohanes 14 ayat ke-6. Saya hafal dalam bahasa Ibraninya. Saya tutup mata pun hafal. Anohi ani haderek feha ehmet. Artinya apa, Pak? Kata Yesus, aku adalah jalan bagi Ahmad, Pak. Kalau Yohanes Pembaptis di dalam Matius 3 ayat ke-13, jalan pembuka bagi kedatangan Mesias yaitu Yesus Kristus, maka Yesus Kristus adalah jalan pembuka bagi kedatangan Nabi Muhammad, sebagaimana yang dijanjikan oleh Yesus di dalam Yohanes 14 ayat ke-16, Yohanes 16:13. Saya bacakan, saya bukakan kepada Bapak Yohanes Yohanes 14 ayat ke-6. Yohanes 14 ayat ke-6. Ini kan yang Bapak baca. Ini saya lebih suka dengan yang bahasa Ibraninya. Amar lo Yesua, berkata kepadanya Yesus, atau menjawab ya, ani haderet, aku adalah jalan, feha ehmet. Ini dalam bahasa Ibraninya itu ya, alef mem tab, dibaca itu emet. Nih, ehmet fonetik spellingnya. Aku adalah jalan bagi Ahmad, hayim, dan kehidupan. Apa yang dimaksud kehidupan oleh Yesus? Di dalam Yohanes 17 ayat ketiga. Apa yang dimaksud kehidupan oleh Yesus? Yesus mengatakan dengan jelas, inilah hidup. Apa hidup itu? Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenali satu-satunya Tuhan yang benar, yaitu Allah, dan mengenali Yesus Kristus adalah utusan Allah. Tidak Islam seorang Muslim kalau mereka tidak percaya Yesus adalah utusan Allah. Jadi Yesus sangat jelas di dalam Islam, di dalam Bible adalah utusan Allah. Apologet